Pertama, perlu diketahui oleh publik bahwa pesawat Emirates itu adalah pesawat yang bekas, dibeli pada tahun 90-an, dia dibuat tahun 96-97, kemudian dibeli oleh Qatar, dan pada tahun 2003 dia sudah dijajakan kepada India dan India menolak dengan alasan teknis, kemudian harga yang mahal dan lain sebagainya. Jadi ada problem di pesawat itu, dan memang sejak tahun 2003 sudah dijajakan ke negara-negara termasuk India. 2005 ditawarkan ke Indonesia secara gratis, dan pada saat itu Indonesia secara resmi menolak, ya, menolak untuk tidak mengakuisisi Emirates 2000-5 itu. Belasan tahun berselang, kemudian ditawarkan lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat fantastis, ya. Kok bisa sesuatu yang sebelum ditawarkan secara gratis itu kemudian ditawarkan kembali dengan harga yang fantastis, kemudian mau dibeli. Nah, ini yang kemudian jadi problem kita bersama dari segi teknis. Kedua, Emirates 2000-5 itu dikatakan sebagai stopgap untuk mengganti pesawat F5 kita yang sudah uzur. Itu betul. Akan tetapi pilihannya sebetulnya bukan hanya Emirates 2005. Banyak sekali pesawat yang bisa ready, yang kita bisa beli. Kenapa kemudian kita harus beli yang bekas? Cina menawarkan, Rusia menawarkan dengan harga yang kurang lebih kompetitif seperti yang ditawarkan oleh harga yang dari Qatar. Ketiga, ada problem bahwa ini ada broker dalam jual beli Emirates 2005. Pertama, ada keterlibatan orang yang disebut-sebut sebagai rekan dekat dari Prabowo Subianto, namanya Habib Bukharoba. Habib Bukharoba adalah CEO dari A-System Solution. A-System Solution base-nya ada di Qatar. Dia sendiri adalah seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis. Dikatakan dalam bulan Juni dalam sebuah situs pertahanan Israel disebutkan bahwa dia adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto. Awalnya kami masyarakat sipil nggak percaya, mungkin itu gosip. Ketika kami telusuri namanya Habib Bukharoba, ternyata dia bolak-balik Indonesia negaranya. Pada sekitar bulan Januari 2022, dia datang mengisi sebuah seminar di Universitas Pertahanan, sebuah universitas di bawah Kementerian Pertahanan. Pada bulan November 2023, dia ngisi lagi sebuah simposium di Kementerian Pertahanan. Artinya memang dia bolak-balik Indonesia dan dia kenal, ya, dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di Kementerian Pertahanan. Dan dugaan inilah yang kemudian mesti kita bongkar, adanya broker ini. Kedua, selain ada A-System Solution tadi, ada broker kedua. Jadi ada dua broker, saudara-saudara. Ada A-System Solution, ada Excalibur International, sebuah perusahaan broker dari Cekoslovakia. Dia terkenal di dunia dengan menjual barang-barang ex-Uni Soviet. Nah, broker ini kemudian yang diberitakan dalam berbagai macam media, baik lokal maupun internasional, membrokeri proses pembelian Emirates 2005. Broker Excalibur International bukan satu kali bekerja sama dengan Kemenhan. Kalau kita cek sama-sama sekarang di website Excalibur International, ada satu mega proyek yang besar juga senilai 500 juta euro, yaitu pengadaan sebuah medium range air defense yang juga gelap barangnya, gak jelas siapa produsennya, karena broker ini kan dia bukan produsen, tapi kemudian dia mengklaim bahwa dirinya sudah deal dengan Kementerian Pertahanan untuk menjual sebuah medium range air system defense seperti Iron Dome di Israel itu ke Indonesia. Nah, ini yang mesti kita tenggarai. Selain itu, teman-teman, kami juga menelusuri bahwa Excalibur International ini juga, ya, menjual senjata-senjata laras panjang dan laras pendek ke Indonesia. Ini sungguh menyakitkan di tengah pindad dan lembaga dan industri pertahanan lokal kita yang kembang kempis. Kementerian Pertahanan justru membolehkan sebuah broker atau sebuah perusahaan dari luar negeri yang barangnya kita bisa produksi sendiri untuk menjual belinya di Indonesia. Ini sungguh menyakitkan. Dan oleh karena itu, saya kira lingkaran setan ini harus kita buka. Ini menjadi awal supaya prosesnya terang benderang. Tentu saja kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Bukharoba.
siapa Excalibur Internasional, dan apa permainannya di Kemenhan. Tapi yang jelas ada jejak digitalnya. Dia bolak-balik ketika sedang pemilu, teman-teman. Dan ada dugaan bahwa adanya suap di sana. Nah, oleh karena itu menjadi penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik sehingga tidak ada lagi fitnah. Kan kita dikatakan fitnah nih kemarin nih. Supaya tidak ada lagi fitnah, ya. Kalau memang benar katakan benar, kalau memang ada suap telusuri, kalau tidak ada, ya mari kita sama-sama lanjutkan pengawasan masa